Itu berita aja ya? Belum pengadilan ya? Belum ya? Berarti 100 berapa semua film kita? 118. 1 juta. 100 ya. Ini aja. Ini aja dulu deh. Nah, ini aja dulu. Nanti ini. Itu kalau Pas kan 5253. Nah, 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5 juta. 253. 253. 253. Ya. Untuk bayar prepon. Bisa hilang lah uang gimana mau dibuat.
Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulaikan untuk perkuliahan kita. Sudah 11 orang yang masuk sambil kita menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa untuk bergabung dalam mata kuliah hukum acara, walaupun ada beberapa tadi yang berhalangan hadir. Mudah-mudahan nantinya bisa melihat pembelajaran kita yang sudah saya share di portal materi kuliah online. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, bahwa kalau saya lihat ada beberapa mata kuliah mungkin yang sudah mulai UTS. Nah, berhubung memang kemarin kita libur Idul Fitri, jadi masih memungkinkan sebenarnya untuk minggu depan kita UTS. Nah, jadi saya memberikan opsi kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Opsi pertama adalah perkuliahan hari ini dibuat 2 pertemuan. Pertemuan pertama jam 17 ini, kemudian pertemuan keduanya nanti 19.00 kita tidak tatap muka. Nah, 19.00-nya ini adalah ataupun 19.30 UTS. Nah, kalau UTS kita buat pada hari ini, maka saya memberikan tenggang waktu kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengumpulkan UTS-nya dikerjakan selama 6 hari ke depan. Yaitu berakhir pada tanggal 24 Mei. Nah, 24 Mei pukul nanti 12.00. Pengerjaan UTS yaitu di kertas double folio, tulis tangan, tidak diketik. Nah, nanti lembar jawabannya di scan dalam bentuk PDF, dikirim melalui portal, yaitu pada kolom atau pada folder kantong tugas atau kuis yang ada di portal Bapak Ibu masing-masing. Untuk soal UTS-nya nanti bisa dilihat di materi kuliah online atau juga nanti di kantong tugas. Nah, kalau seandainya minggu depan kita ulangan, maka pada hari yang sama juga lembar jawabannya dikumpulkan. Berarti tanggal 25 Mei kita UTS, pukulnya tetap sama 17.00 sampai dengan 20.00 untuk pengumpulan tugas UTS-nya. Jadi ada 3 jam untuk Bapak Ibu waktu mengumpulkan UTS-nya. Ya kan, kalau seandainya di tanggal 25. Nah, jadi kembali kepada Bapak Ibu, apakah ingin mengerjakan UTS-nya 6 hari atau hanya dalam waktu 3 jam langsung dikumpulkan. Untuk pengumpulan tetap sama di portal melalui kantong tugas. Apabila nanti Bapak Ibu ada yang terkendala untuk portalnya tidak bisa upload,
baru nanti bisa WA saya untuk kita cari solusinya. Nah, apakah opsi pertama atau opsi kedua untuk penentuan dari jadwal UTS-nya? Saya kembali kepada Bapak Ibu. Kalau UTS masih bisa, tapi kalau UAS dia tetap sesuai dengan jadwal kemungkinan tatap muka, ya kan? Nah, jadi tidak saya yang melakukan pengawasan kalau dia tetap muka. Biasanya kalau untuk UAS tetap tatap muka. Nah, kalau UTS masih bisa dia secara online. Ya, silakan. Pendapat dan masukannya ataupun raise hand lah. Raise hand-nya. Raise hand-nya siapa yang memilih opsi pertama, UTS dimulai dari hari ini, pukul 19, soal udah bisa dilihat di kantong tugas, sampai dengan hari Jumat pukul 12 batas pengumpulan, atau UTS dilakukan minggu depan, Sabtu depan, tanggal 25, dan pengerjaannya dari pukul 17.00 sampai dengan 20.00 batas pengumpulannya. Nah, yang memilih opsi pertama silakan untuk raise hand. Ada total 16 yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, Waalaikumsalam. Ya Pak. saya menginginkan di hari 1 minggu waktunya aja lah Pak. Di 6 Bagaimana? hari ini Pak. Oke, berarti opsi pertama. Nah, tadi Ya ada Pak, yang pertama Pak. 2 sudah raise Makasih hand. Pak. Ya, ayo yang lainnya masih 3 orang. Tadi ada 2 orang tadi saya lihat yang sudah raise hand. Untuk opsi pertama, opsi pertama yaitu 6 hari. Ya, yang opsi pertama. Saya pilih opsi yang pertama ya, Pak. Oke, Bu Dokter. Berarti Oke, ada. Pak. Saya ikut yang pertama. Oke, yang pertama. Izin, Pak. Ya, Bu Bini. Saya opsi pertama, Pak. Oke, baik. Makasih, Pak. Siap. Pak CPI, yang Ya pertama. Pak, izin bertanya Pak. Ini Nah, Pak, kita mengerjakan sesuai dengan opsi kita atau suara terbanyak nih Pak? ya suara terbanyak, suara terbanyak. Oh, udah lah Pak. Nah, suara terbanyak Saya ikut yang banyak aja Pak. ada 17 orang ini ya kan. Iya Pak, saya ikut yang banyak aja Pak. Oh, Berarti yang opsi banyak. pertama lah Pak. Ya Pak. Oke, banyak masih opsi pertama. Kalau opsi kedua di hari minggu depan dia. Nah, hanya 3 Izin jam. Pak, Iya. saya opsi pertama aja Pak. Oke, baik. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi ada satu lagi 7 orang. 7 dari 17 masih yang memilih opsi pertama masih 7. Ini yang 10 lagi bagaimana? Ya 10 orang lagi. Izin Pak, saya opsi pertama Pak. Oke, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sudah 9 berarti sudah 2/3 ya. Kalau dilihat sudah lebih dari 50%. Baik, berarti kita sepakati bahwa UTS dimulai pada hari ini dan dikumpulkan paling lama tanggal 24 pukul 12.00 melalui kantong tugas atau kuis yang ada di portal masing-masing dan dikerjakan dalam kertas double folio tulis tangan
Dengan demikian, maka berarti pada minggu depan kita sudah pertemuan ke-9 dan sesuai dengan kesepakatan kita, maka presentasi daripada makalah akan dimulai pada tanggal pertemuan ke-10. Tapi kalau tidak salah, apakah 1 Juni ini tanggal merah, saya masih belum tahu. Apakah tanggal merah 1 Juni, Hari Pancasila ya, kalau nggak salah. Iya. Nah, berarti masih ada tambahan ya kan? Nah, pertemuan ke-10-nya kita mulai di tanggal 8. Karena tanggal 1 Juni ternyata libur, ya kan, Hari Pancasila. Jadi tugas kelompoknya yang paling lama dikumpul 1 hari sebelum pertemuan ke-10. Hari ini hari Sabtu, maka hari Jumat batas terakhir pengumpulan tugasnya. Berarti nantinya ada 1 lagi PR kita untuk tambahan, ya kan, tetap kita kejar karena tanggal 1 Juni libur. Baik, nanti soalnya tidak banyak, hanya 5 soal saja. Dan nggak pakai cucu dia. Nah, jadi ya bisalah dikerjakan hanya dalam 1 lembar double folio timbal balik sudah cukup. Baik, kita lanjutkan kalau demikian untuk pertemuan kita. Silakan ada yang mau didiskusikan dulu mengenai tugasnya atau sudah ada yang siap, silakan nantinya Bapak Ibu bisa di-sharing dulu dengan saya, ya kan, apabila ingin kita koreksi bersama. Nah, balik lagi ya kan ke teman-temannya bagaimana. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji mengenai status dari seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Mulai dari pada saat terjadinya laporan sampai dengan persidangan. Nah, jadi kalau dia pada saat laporan seperti yang kita pernah sampaikan, ada bentuknya 2, seperti di layar Bapak Ibu, ada bentuk dalam sebuah laporan dan ada pengaduan. Nah, ketika seseorang yang dilaporkan namanya adalah terlapor. Sedangkan ketika dia melakukan pengaduan namanya teradu. Bedanya antara terlapor dengan teradu ini, apakah ada yang masih ingat bedanya Izin Pak, Ya, silakan Pak Dokter. kalau pengadu itu dari Dumas ya Pak, pengaduan masyarakat, jadi prosesnya panjang. Kalau pelapor itu langsung orangnya gitu ya Pak? Ya, oke. Yang lain atau sama pendapatnya dengan Pak Dokter? Izin Pak. Ya, silakan Pak Salam. Oh, biasanya kalau untuk terlapor itu kasus pidana, sedangkan teradu itu adalah di kasus perdata, Pak. Baik, kalau Terima kasih, Pak. terlapor kasus pidana, teradu kasus
perdata, kata Pak Dokter, dia pengadu dari sebuah pengaduan masyarakat, kan terlapor, dia langsung yang dilaporkan. Baik, jadi di dalam hukum acara pidana, ya kan, kalau dia pengaduan, maka seorang yang mengadukan itu belum atau masih samar mengenai bukti awal dan masih belum diketahui secara pasti siapa yang diduga melakukan tindak pidana. Nah, jadi masih bersifat bisa secara umum. Misalnya telah terjadi pengerusakan lingkungan, ya kan, di daerah Batubara. Nah, namun siapa yang melakukannya ini masih belum diketahui, ya kan? Nah, jadi kita meminta kepada pihak yang berwenang untuk mencari tahu, kan itu, tentang pengaduan kita ini. Nah, kalau laporan dia sudah memiliki bukti petunjuk awal atas dugaan dan sudah jelas nilai kerugiannya. Nah, dan sudah jelas siapa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Nah, maka ketika laporan dan pengaduan ini diterima, telah masuk pada penyelidikan. Penyelidikan akan melihat apakah laporan dan pengaduan ini tindak pidana atau bukan tindak pidana. Nah, jadi pengaduan ini masih dilakukannya investigasi dan terkait dugaan tersebut. Nah, jadi ketika dari laporan atau pengaduan ini ternyata bukan merupakan tindak pidana, maka prosesnya dihentikan. Kan tetapi ketika sudah ada peristiwa tersebut diduga merupakan tindak pidana, naiklah dia prosesnya kepada penyidikan. Nah, apakah cukup bukti atau tidak? Nah, di dalam penyidikan ini seperti yang kita sudah pahami adalah untuk menentukan siapa tersangkanya. Ya kan? Berdasarkan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, minimal 2 alat bukti yang cukup. Nah, jadi alat bukti di dalam hukum acara pidana jelas berbeda dengan hukum acara perdata. Jadi alat bukti bukan bukti. Nah, alat ada bukti surat, ada saksi, ada ahli, ada keterangan terdakwa. Nah, jadi dalam proses penyidikan ini, keterangan tersangka, ya kan, keterangan terlapor itu bukan merupakan alat bukti. Jadi dalam hukum acara pidana tidak mengenal keterangan tersangka, tapi keterangan
terdakwa. Nah, itu dia. Jadi maka setiap tindak pidana pihak penyidik ya kan akan satu lagi sumpah kan. Nah, akan memanggil biasanya ahli. Nah, karena itu untuk memenuhi dua alat bukti ataupun misalnya bukti surat dan saksi. Nah, kalau hanya bukti surat saja tidak bisa. Kalau hanya saksi, 1000 saksi nilainya tetap satu alat bukti. Kan itu dia. Ketika kita bahas lagi. Nah, ketika ternyata tidak ditemukannya alat bukti yang cukup, maka prosesnya di SP3. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan, seperti tanya sama Ibu Dr. Lorinda, ya kan? Nah, apakah SP2 lidik dengan SP3 ini bedanya? Kemarin sudah saya jelaskan. Nah, ada hak, ini nanti setelah UTS saja kita bahas. Nah, ketika seseorang sudah dinyatakan cukup buktinya, maka penyidik akan melimpahkan untuk diproses penuntutan. Ya kan? Nah, disinilah penuntut dalam hal ini kejaksaan. Nah, pertanyaannya, kalau seandainya Polda yang menjadi penyidik, maka pelimpahan berkasnya itu kemana? Kejaksaan apa? Kejati, Pak. Iya. Nah, kejaksaan tinggi supaya jangan salah. Ya kan, dia sesuai dengan setaranya. Gitu. Nah, Polda bisa memeriksa perkara di wilayah di mana dia berada ataupun di luar wilayah ataupun masih dalam wilayah hukumnya, tapi tidak di mana Polda itu berdomisili. Nah, penting masih wilayah hukumnya Sumatera Utara. Jadi kalau dia Polda polisi daerah, maka dia kejaksaan tinggi yang melakukan penuntutannya. Kalau dia di bawah Polda, Polrestabes, polisi sektor, maka kejaksaan negeri yang melakukan penuntutan. Nah, jadi pra penuntutan ini adalah untuk melihat, ya kan, secara garis besarnya apakah berkas yang dikirim oleh penyidik sudah sesuai apa tidak, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana apa tidak. Ketika masih belum, ya dikembalikan kepada penyidik. Nah, batas akhir ini hanya ada 2 kali sesuai dengan Perja. Saya lupa nomornya. Tetapi pengembalian berkas oleh penuntut umum ke penyidik hanya bisa dilakukan 2 kali saja. Maka dibalikkan namanya, istilahnya di dalam proses itu P19. Diajukan penyidik ke kejaksaan, dikembalikan P19. Kemudian dilengkapi sesuai dengan petunjuk daripada penuntut. Nah, kemudian setelah dilengkapi oleh penyidik, dikembalikan lagi berkasnya, ternyata diperiksa lagi oleh penyidik, kurang lagi unsur-unsurnya tidak terpenuhi, dikembalikan lagi. Nah, berarti sudah 2 kali, maka penyidik tidak bisa mengirim lagi berkas ke kejaksaan. Nah, maka ya perkara tersebut pihak penyidik harus menutupnya, apakah mengeluarkan SP3 atau di kejaksaan nantinya dihentikan demi hukum.
perkara tersebut karena tidak terpenuhi. Nah, tapi kalau sudah terpenuhi, maka namanya ada P21. Seluruh berkas perkara beserta tersangka dilimpahkan kepada penuntut umum, nantinya penuntut umum menyiapkan dakwaannya. Nah, setelah itu masuklah kepada pemeriksaan persidangan, ada acara biasa, singkat, cepat. Nah, pemeriksaan, nah di pengadilan negeri, ketika selesai, ya kan. Nah, pada proses pemeriksaan di pengadilan ini, status atau sebutan dari seorang yang diduga melakukan tindak pidana namanya terdakwa. Jadi ini masih dia di statusnya diduga melakukan tindak pidana dalam proses persidangan. Dan seseorang dinyatakan bersalah apabila ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, Ingkrah van West. Nah, jadi kita belum bisa menentukan seorang ini bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Nah, ketika sudah dinyatakan bersalah, maka pelaksanaan pidana. Inilah dia statusnya menjadi terpidana. Seseorang yang sudah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ya, ketika dia tidak sependapat dengan putusan itu, maka dia lakukan upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa ini yaitu melakukan banding kepada pengadilan yang ada di atasnya, yaitu pengadilan tinggi. Status masih tetap terdakwa. Ketika ini diputus, ternyata dia juga tidak sependapat dengan putusan banding, maka dia ajukan upaya hukum biasanya, yaitu kasasi. Nah, kasasi itu diajukan ke Mahkamah Agung. Nah, pada proses banding ini secara singkat aja, nanti kalau ada waktu kita akan bahas lebih detail. Tingkat banding ini tetap melakukan pemeriksaan awal seperti dilakukan di pengadilan negeri. Jadi masih melihat berkas perkara, fakta-fakta persidangan, sama seperti pengadilan negeri. Nah, sedangkan pada tingkat kasasi, dia tidak lagi melihat fakta-fakta persidangan. Akan tetapi yang dilihat adalah unsur-unsur tindak pidananya. Atau pasal yang diterapkan di dalam tindak pidana tersebut sudah benar apa tidak. Jadi yang dikaji dalam kasasi adalah yuridisnya, hukumnya. Apakah telah sesuai apa tidak. Nah, pada saat pemeriksaan tingkat kasasi ini, si terdakwa tidak sependapat, maka tetap proses putusan itu harus dilaksanakan. Dan di sini sebutannya adalah terpidana. Nah, bisa nggak dia mengajukan upaya hukum lagi? Bisa, itu upaya hukum luar biasa yang disebut dengan peninjauan kembali. Tetapi tindak pidana proses hukumannya sudah dijalankan. Nah, di sini putusan kasasi merupakan putusan final terakhir dan sudah berkekuatan hukum tetap sejak dibacakan putusan tersebut. Nah, sepanjang masih proses hukuman dijalankannya, nah dia bisa melakukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Nah, jadi inilah alur di dalam suatu proses hukum acara pidana. Nah, kita masuk kepada pra penuntutan. Kan? Nah, pra penuntutan ini tadi seperti saya katakan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik baik berkas maupun barang buktinya.
Nah, jadi diperiksa itu semuanya keterangan-keterangan saksi. Nah, untuk mempermudah biasanya penuntut akan melihat dari resume yang dibuat oleh penyidik. Nah, resume itu berisi mengenai uraian secara singkat dari fakta-fakta proses penyidikan. Nah, jadi diperiksa berkasnya, tadi saya katakan ketika sudah lengkap maka prosesnya namanya P21. Setelah dilakukan penuntutan, tindakan penuntut untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Nah, misalnya seorang tersangka tadi dilaporkan di Polresta, misalnya Polrestabes. Nah, tetapi pemeriksaan perkara pidananya malah Polrestabes mengajukannya ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Apakah hal ini dibenarkan atau tidak? Nah, Bapak Ibu kan sudah mungkin ada yang pernah ya kan, atau yang di rutan atau di pengadilan atau yang sudah berkecimpung lah. Nah, apakah itu bisa dilakukan? Dia diproses penyidikannya di Medan, Polrestabes Medan, tapi ternyata penuntutannya malah ke Kejaksaan Negeri Deli Serdang, bukan di Medan gitu. Izin Pak, Silakan. biasanya penuntutan itu akan dilakukan di wilayah TKP itu Pak. Baik, di wilayah TKP ada pendapat lain? Ada pendapat selain Pak Salam? Jangan yang tetaplah yang menjawab. Ini banyak. Saya 21, tapi suaranya hanya 3 orang, 5 orang nih sore. Kalau nggak Pak Salam, Pak Jul, Bu Bine, Pak Safi'i, ya kan, Bu Dokter, Pak Dokter, ya kan. Ayo, yang lainnya temannya. Nah, kalau kata Pak Salam, biasanya dilakukan penuntutannya di mana tempat kejadian perkara berlangsung. Ada pendapat lain? Tidak ada. Nah, dalam hukum acara pidana pada dasarnya diutamakan penuntutan dilakukan di mana tempat kejadian perkara terjadi. Akan tetapi, untuk memudahkan proses pemeriksaan, bisa penuntutan atau pemeriksaan perkara di persidangan itu dilakukan di luar TKP. Contoh, dikhawatirkan apabila dilakukan di tempat kejadian perkara, maka akan terjadi kerusuhan. Ya kan? Nah, itu misalnya. Yang kedua, ternyata para saksinya lebih banyak bertempat tinggal di luar daripada TKP. Nah, di daerah Deli Serdang ya, kita lihatlah Medan ini dengan Deli Serdang ini
wilayah Medan ini kejepit dengan wilayah Deli Serdang, ya kan? Nah, seperti contoh ya batas di daerah Jalan Leda Sujono. Nah, sebelum Aksara ataupun Jalan Pancing namanya Iskandar. Sebelah kanan itu Deli Serdang gitu dia. Sebelah kiri Kota Medan. Nah, seharusnya kan lebih dekat gitu dia. Nah, tapi wilayah hukumnya itu Leda Sujono masuk kepada Polsek Medan Tembong yang sekarang sudah berubah kan gitu. Dahulu Cetuan, sekarang Polsek Medan Tembong. Nah, pada wilayah hukum kepolisiannya di Kota Medan. Ternyata ya kan para saksinya berdomisili status KTP-nya atau berdasarkan catatan Dukcapilnya dia di Deli Serdang. Nah, untuk pemeriksaan di luar TKP, misalnya tadi saya katakan dikhawatirkan terjadi kerusuhan, kita lihat seperti kasus tindak pidana korupsi. Ya kan, yang paling sederhana yang viral adalah Gubernur Papua. Ya kan? Nah, pemeriksaan dilakukan di Jakarta. Kenapa? Ketika ya kita lihat dia kan merupakan Robin Hood-nya Papua. Beliau itu almarhum. Bagaimana cintanya rakyat Papua terhadap beliau. Pada saat mau ditangkap saja, kerusuhan hampir terjadi, kan gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Tetapi kalau dilihat itu aman, maka sesuai TKP. Nah, jadi kalau dia sesuai kemudian berdasarkan identitas saksi, maka pada saat pelimpahannya ke penuntutan, pihak penyidik harus melampirkan benar saksi-saksi itu, misalnya ada 10 saksi, ternyata 7 berada di wilayah Deli Serdang. Nah, baru bisa dilimpahkan. Jadi untuk memudahkan pemanggilan, menghemat biaya, kan gitu. Nah, jadi itu bisa dilakukan. Tetapi kalau dilihat semuanya aman, maka tetap diutamakan adalah pemeriksaan perkara itu ataupun pemeriksaan di pengadilan itu, penuntutan di mana tempat kejadian perkara tersebut, TKP-nya. Nah, itu paling utama. Bisa dikecualikan dengan syarat yang tadi saya sampaikan. Nah, ketika sudah dilengkapi, maka penuntut akan membuat sebuah namanya dakwaan. Dakwaan inilah yang menentukan nantinya si tersangka itu bisa dijatuhi hukuman atau tidak, ataupun terbukti atau tidak melakukan suatu tindak pidana. Dakwaan merupakan surat atau akte yang memuat tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil penyidikan dan merupakan dasar dan landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang. Nah, disinilah sudah berubah status dari tersangka ke terdakwa. Karena sudah ada dakwaan, maka dia namanya orang yang didakwa adalah terdakwa. Ya kan, yang melakukan dakwaan bukan pendakwa, kan gitu, tetapi penuntut. Nah, jadi dakwaan itu adalah untuk fungsinya adalah untuk penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukumnya, dan bagi hakim. Nah, di dalam itu dijelaskan, dalam dakwaan itu dijelaskan uraian peristiwa hukumnya. Misalnya tindak pidana pencurian, barang siapa mengambil, kan gitu, barang milik orang lain. Nah, di situ dijelaskan pada tanggal sekian, pukul sekian, atau di jalan sekian atau sekira-kiranya, kayak gitu, telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa atas nama ini dengan cara sebagai berikut. Pada saat bla 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 semua lah itu. Nah, sehingga
berdasarkan hal itu terbukti kan gitu. Setelah itu maka terdakwa telah melanggar, masih di situ bahasanya telah melanggar pasal sekian kan gitu. Nah, jadi disitulah dijelaskan. Nah, mengenai perkara itu. Nah, pra penyusunan dakwaan, apakah penyidikan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang? Apakah penyidik dilakukan oleh yang berhak? Nah, ini masih pra penuntutan tadi sebelum buat surat dakwaan. Apakah hak tersangka dalam penyidikan telah dipenuhi? Apakah tersangka tidak mau didampingi penasihat hukum? Kan gitu. Nah, itu dibuat di dalam pada saat berita acara pemeriksaannya. Kan? Nah, jadi ini alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam menyusun surat dakwaan. Nah, jadi di dalam dakwaan itu penuntut umum bisa melihat, ya kan, apakah perkara ini, ya kan, merupakan suatu tindak pidana atau tidak. Dan apakah ini penyidikan telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Nah, sepanjang perkara belum dilimpahkan, ya kan, maka belum dilimpahkan ke pengadilan, penuntut umum bisa, seperti tadi saya katakan, mengembalikan 2 kali, ketika tidak maka ya bisa, ya kan, terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum. Nah, dakwaan bukan merupakan tindak pidana, terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak ada sifat melawan hukumnya. Atau dakwaan tidak dapat diterima, nebis in idem, terdakwa meninggal dunia, kadaluarsa, tindak pidananya, atau dicabut. Selain kalau kita kenal namanya RJ, Restoratif Justice, ya kan, bisa dilakukan pencabutan pada saat di kejaksaan. Nah, atau ya kan nantinya ketika terdakwa tidak pernah dihadirkan di pengadilan, maka bisa tuntutannya tidak dapat diterima. Siapa yang mau dilakukan tuntutan kalau orangnya tidak ada, kan gitu. Maka orang yang DPO itu belum bisa dilakukan penuntutan. Jadi setelah dia ditemukan barulah bisa dilakukan penuntutan. Nah, untuk yang pertama ini sangat tidak mungkin ataupun jarang terjadi. Hanya ada satu mantan jaksa yang pernah melakukan dakwaannya tetap dibuatnya, tetapi pada saat tuntutan dia minta terdakwa untuk dibebaskan. Nah, setelah berhenti jadi jaksa, beliau jadi pengacara. Nah, itu saya tar ya. Nah, itu Adnan Buyung Nasution. Dulu dia merupakan seorang jaksa, ya kan, kemudian dia tuntut terdakwanya dengan tuntutan bebas. Nah, dilepas dari segala tuntutan hukum. Nah, jadi dari jaksa dia dari tahun 57 sampai dengan 68. Dan Buyung Nasution hanya satu-satunya
jaksa di Indonesia yang pernah melakukan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Selebihnya tidak ada. Nah, apa karirnya bisa terdampak kan gitu. Jadi pada saat mau penuntutan bahwa dakwaan sebenarnya sudah ditemukannya ini bukan tindak pidana, tetapi ya dari pimpinannya memaksakan harus ini dilimpahkan. Nah ternyata benar, ya kan pada saat pemeriksaan fakta-fakta persidangan ternyata tidak ditemukan adanya bukti, ya kan, yang mengarah gitu. Jadi penuntut itu tidak memeriksa lagi para saksi pada saat proses pelimpahan dari penyidikan ke kejaksaan. Dia tidak lagi memeriksa ulang apakah benar ini si saksi-saksi ini mengatakan seperti ini. Jadi tidak dilihatnya lagi. Dia hanya melihat dokumennya semua gitu dalam bentuk sudah tulisan. Uraian-uraian resume yang dibuat oleh penyidik. Nah, maka sering terjadi ketika pada saat persidangan ternyata dakwaan tidak bisa dibuktikan. Maka pada saat inilah, pada saat pra penuntutan itu, pada saat mau penyusunan dakwaan itu dilihat, ya kan? Nah, apakah dakwaan ini tidak dapat diterima? Apakah tuntutan penuntut tidak dapat diterima? Apakah syarat formil dan material dapat dipenuhi dan didukung alat bukti? Ya kan? Nah, ketika ternyata ini tidak bisa, ya udah, maka ya dilepas saja gitu dia. Sebelum masuk kepada proses persidangan, bisa jaksa menghentikan prosesnya, proses pemidanaan itu di tingkat kejaksaan. Tapi ini tidak pernah terjadi. Hanya kasus-kasus yang menyita kepentingan publik yang sering terjadi. Seperti apa? Contohnya, kebanyakan yang terjadi dalam pimpinan KPK. Nah, itu sering pada saat di kejaksaan dihentikan. Deponering kan namanya. Nah, kan lihat pada saat saksi perkara pemilu kemarin, sengketa pemilu kan. Nah, Wijayanto itu masih statusnya tersangka karena dia belum melakukan untuk penghentian penyidikannya. Sedangkan salah satu pimpinan KPK menjadi saksi ahli itu menjadi ahli. Nah, sudah dihentikan gitu. Nah, tapi tidak akan ada di Republik Indonesia ini penuntut umum yang berani untuk menghentikan itu dia. Nah, atau menuntut bebas. Hanya satu tadi saya katakan, yaitu Anan Buyung Nasution almarhum, Profesor. Nah, begitu dia tuntut bebas, ya kan, langsung dia mengundurkan diri. Kenapa? Sudah pasti dia akan tahu dampak yang akan didapatnya. Nah, itu. Ya kita berbicara mengenai fakta, ataupun bukan kepada subjeknya, objektif ya. Nah, makanya syarat-syarat surat dakwaan itu ada syarat formil dan ada syarat materialnya. Ya kan, ada tanggal ditandatangani oleh penuntut umum berisi identitas terdakwa. Nah, identitas terdakwa ini sangat penting. Jangan sampai salah ketik dari namanya, tempat tanggal lahirnya, maupun alamatnya, dan jenis kelaminnya. Nah, pernah hal itu terjadi kan gitu. Jaksa pada saat dakwaan sudah dibacakan, sudah diterima masing-masing, ternyata jenis kelaminnya berubah. Akhirnya sudah, si terdakwa bebas gara-gara jenis kelaminnya salah kan gitu. Nah, atau namanya yang salah ketik. Nah, ini harus benar-benar gitu dia. Ya, dia bentuk dibuat dalam form. Ada lembar dakwaan yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung.
isinya apa saja, kan gitu. Nah, syarat materialnya memuat uraian secara cermat, jelas, lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan. Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan. Ini tadi seperti kata Pak Salam, kan di mana tempat kejadian itu terjadi, yaitu tempus dan locus delicti-nya, tempat dan waktu kejadian. Nah, jadi secara cermat, jelas dan lengkap. Cermat apa? Ya kan, yang peristiwanya, rumusan siapa terdakwanya, ya kan, rumusan deliknya, Pak, apakah izin Pak. ya silakan. Pak, izin Pak mau nanya Pak. Kalau kita mau tahu Pak untuk tempat kejadian, kalau case-nya itu penipuan saat di perlakuan itu di sosial media gitu Pak. Misalnya kita by WhatsApp penipuan uang lah gitu Pak. Itu bagaimana kita tahu tempat kejadiannya Pak? Sehingga kita tahu mau melapornya kemana gitu loh Pak. Oke, baik. Jadi pada saat Bapak melakukan transaksi ada di mana? Nah, itu kan bentuknya adalah transfer. Ya kan? Nah, transfer itu kan biasanya ada waktunya dan di lokasinya kan gitu. Misalnya pada saat misalnya transfer internet banking. Nah, siapa yang bisa mengetahui Bapak mentransfernya di dalam rumah? Harus bisa ada orang. Misalnya kita sering kan ya kita screenshot, kita simpan di handphone kita. Nah, nanti kan dari perincian screenshot itu kan nampak tanggal berapa, di mana waktunya. Nah, atau sekarang juga zaman sudah canggih, ada bukti ya. Kalau kita transfer ATM pasti ada ATM-nya, nomor ATM-nya di mana. Nah, dari situ, kalau untuk penipuan uang tadi, pada saat transaksi ataupun pengiriman uang itu dilakukan di mana, walaupun si tersangkanya ataupun pelakunya ada di luar daerah, kan itu. Nah, yang menjadi sulit adalah untuk mencari si pelakunya. Kalau tidak jelas alamatnya di mana, kan itu. Nah, kita bisa melaporkannya, ya kan, di tempat kita melakukan transaksi itu. Nah, yang jadi pertanyaan nanti akan sulit untuk melakukan proses penyelidikan atau penyidikannya. Nah, atau bisa di mana tadi saya bilang kan, di mana ada wilayah saksi itu yang tahu, misalnya yang tahu di karena internet banking kita berada misalnya di wilayah Deli Serdang. Nah, ada kawan kita di situ. Nah, itu dia bisa menjadi tempat kita melaporkan. Makanya kan syarat dalam membuat laporan tadi ya ada 2 bukti dulu, kan gitu, bukti permulaannya. Nah, apakah saksi, siapa yang mengetahui peristiwa itu? Nah, dari situ bisa kita buat sebuah laporan. Nah, karena kalau tidak bertatap muka, tapi kalau bertatap muka, di mana perjanjian itu dilakukan. Misalnya, kwitansi itu kan biasanya kita tulis Medan, Palu Pakam, nah atau bagaimana. Nah, itu dilihat dari mana eh, perbuatan itu dilaksanakan. Tetap seperti kata Pak Salam dari TKP-nya. Tapi kalau tidak berhadapan, ya itu tadi dia. Bisa dilihat dari transaksi pengiriman uangnya. Biasa itu kan belanja online. Nah, inilah yang sering pihak penyidik jarang mau menerima laporan itu. Mereka nggak mau repot. Padahal aturannya polisi
wajib menerima semua pengaduan ataupun laporan, tidak boleh menolaknya. Kan itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika sebelum pernah saya sampaikan, dalam membuat laporan itu ketika laporan polisi itu dilihat nilai kerugiannya. Kerugiannya minimal adalah kalau dia bisa dinominalkan dengan uang adalah 2.500.000. Di bawah 2.500.000 itu tidak bisa dilaporkan. Jadi sudah ada minimal kalau dia nilai kerugiannya adalah uang, ya kan? Tapi kalau nilai kerugiannya ya nyawa atau yang lainnya, nah itu bisa. Tetapi kalau dia nilai kerugiannya tadi penipuan tadi, biasa ada nilai uangnya. Nah nilai uangnya bisa dinominalkan minimal adalah 2.500.000 baru bisa dilaporkan. Di bawah itu tidak bisa dilaporkan. Makanya kalau seandainya ngasih utang sama kawan, nah, minimal kasih 2.500.000 kalau mau dilaporkan. Tapi kalau di bawah itu ya berdoalah sama Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan dia dikasih rezeki banyak bisa mengembalikannya. Kan gitu. Tapi kalau tidak ya sudah ikhlaskan. Kan gitu dia. Nah, itu. Jadi kalau dia penipuan secara online ini sangat sulit. Nah, kalau laporan tadi ya di mana kita melakukan transaksinya. Tetapi siapa? Kan gitu. Nah, paling hanya bisa melakukan pengaduan. Nah, itulah pengaduan dia. Nggak tahu kan siapa tersangkanya, tapi kita merasa dirugikan, ada tindak pidana. Nah, seperti itu dia, Pak Dokter. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. Pak, baik. boleh ini, Pak. Boleh minta saran atau solusi ini nih, Pak. Kebetulan saya ada kejadian nih, Pak, untuk tindakan penipuan lah, dugaan penipuan dari teman sendiri. Nah, saya udah coba laporkan ke Polrestabes Medan dengan memberikan bukti dan menyertakan saksi lah, Pak, nama-nama saksi. Saya sudah juga buat kronologinya dan segala macamnya. Itu awal mulanya saya melaporkan, kemudian ada inilah Pak, ada sedikit drama lah di dalam SPKT ya Pak, untuk meminta uang komitmen gitu loh Pak, agar ini bisa dinaikkan. Nah, bagaimana ya Pak, biar kita ini pengennya lurus gitu Pak. Caranya gimana ya biar kita bisa mendapatkan keadilan itu loh gitu loh Pak. Ya. Nah, itulah. Makanya, ya bukan rahasia apalagi kan, udah rahasia umum. Nah, sering orang memplesetkan pidana, fee dan dana. Harus ada fee dan dana baru bisa diproses kan gitu. Nah, ya ketika kita mau sesuai dengan prosedural, ya langkah yang bisa kita lakukan hanya sering-sering membuat surat cinta, Pak. Gitu dia. Laporan kita tidak dilakukan, mandat, adanya indikasi penyidik ingin upeti dan segala macam, nggak ada masalah. Kita sampaikan aja dugaan kita itu. Atau saya sebagai warga negara, kan gitu. Jadi, dengan nantinya kita surati sering, itu pasti akan ada efeknya. Nah, saya juga dulu waktu menjadi advokat, sering perkara yang saya tangani, nah tidak dijalankan. Ya kan? Kenapa? Ya seperti yang dialami Pak Andreas tadi kan, Pak Dokter tadi. Ya pidana katanya ya kan. Nah, ya sudah, saya biarkan akhirnya apa? Saya surati ke Kompolnas, ke Polhukam, ke Kapolri, ke Propam, ya kan. Setiap seminggu sekali saya surati. Akhirnya penyidiknya diperiksa oleh pihak Propam. Turun pengawasan dari Jakarta. Kita dipanggil. Sudah kita jelaskan. Nah,
Begitu penyidiknya dikenai sanksi, langsung dilaksanakan itu berkas perkara kita. Langsung cepat pemeriksaan semuanya. Nah, seperti itu. Memang ya kalau alasan klasik daripada penyidik dengan banyaknya proses penyidikan, jadi sulit untuk ya perkara kita didahuluin kan gitu. Padahal ini sederhana kan gitu. Nah, karena selalu menggunakan istilah logika apa tidak ada logika kalau tidak ada logistik. Nah, tidak berjalan logika tanpa logistik. Kan gitu. Jadi untuk ngetik ini agak susah, dia berpikir susah kalau nggak ada pudingnya. Kan gitu. Nah, tetapi ya kalau hal-hal yang wajar, ya saya rasa seperti kita ibaratkanlah minta bantuan kepada orang lain, pasti kita ada memberikan misalnya suruhlah ambilkan dulu barang di sana, pasti kita kasih uang minyaknya, kan gitu. Nah, kalau masih hal-hal yang wajar kalau saya sih ya tidak ada masalah kan gitu. Tetapi kalau sudah memang yang tidak wajar tanda kutip tadi, tidak semua sebenarnya ya kan penyidik seperti itu. Dia hanya oknum. Nah, saran saya itu Pak, surati aja Pak, jangan capek Bapak nyuratin. Nah, pasti nanti akan ada hasilnya, cuma butuh waktu dia. Nah, bisa jadi si terlapor yang Bapak laporkan tadi ya kan memiliki ya kan backup, decking atau segala macam. Kan gitu bisa jadi atau yang sering terjadi adalah penipuan yang kita lakukan dilihat polisi ini seperti kita seperti dia jadi debt collector gitu, sudah tukang menagih hutang. Kan gitu. Makanya jarang udah dilama-lamakannya. Tetap dia lakukan pemeriksaan 1 bulan panggilnya 1. Nah, padahal ya kan. Nah, surat yang pertama apa, Pak? Minta perkembangan perkara SP2HP. Nah, SP2HP itu ada jangka waktunya di Perkap tentang manajemen penyidikan tahun 2019. Nanti Pak Dokter bisa kalau memang Pak Dokter pakai pengacara bisa nanti konsultasi. Nah, itu ada setiap proses penyidikan itu wajib dia buat perkembangan penyidikannya. Dan jangka waktu dalam melakukan proses tingkatan dari lidik, sidik itu juga sudah ada. Ada perkara mudah, sedang, dan sulit. Kan gitu. Ada tenggang waktunya. Nah, suratin aja. Nah, kemudian selain itu buat pengaduan kepada Propam, Kompolnas, Polhukam, Perlindungan Hukum. Ya kan? Uraikan, ceritakan peristiwanya. Padahal ini sudah ada jelas tindakan terdakwa secara jelas kan gitu, sudah melakukan perbuatan melawan hukumnya. Tapi oleh penyidik dilama-lamakan seakan-akan sudah terjadi sebuah kerjasama antara terlapor dengan penyidik, patut diduga, bahasanya tetap patut diduga. Nah, tidak boleh kita menjudge ataupun menyatakan saya yakin, nah itu tidak boleh, nanti jadi pencemaran. Nah, berdasarkan undang itu maka saya selaku warga negara ya patut menduga adanya suatu proses hukum yang salah ataupun tidak berjalan sepada mestinya, bahkan diduga adanya suatu persekongkolan di dalam proses perkara ini. Seperti itu uraikannya. Jadi kalau dugaan, nah itu tidak menyatakan kita melakukan pencemaran nama baik. Nah, saya pernah seperti itu, langsung penyidiknya, 3 kali abang ya, melaporkan saya. Nah, jadi saya bilang, siapa bang yang melaporkan? Ya, dari kantor abang lah, bang tengok, ada nggak tanda tangan saya? Nggak ada sih bang, ayo udah kan, kami kan timbang, saya bilang. Padahal, ya saya yang buat laporan itu kan. Akhirnya perkara itu selesai gitu dia. Nah, itu. Jadi bisa.
Ya cuma itu tadi harus sabar dan butuh waktu. Rajin saja Pak buat surat cinta. Nggak ada masalah itu. Jadi laporan Pak Dokter sudah berapa lama? eh Sampai saat ini udah 3 minggu, Pak. Jadi memang gimana ya? Mereka ini, Pak, memang selalu menghubungin untuk ya kalau komitmennya ada, kita segera akan lakukan proses proses semuanya juga kita oke. Tapi saat ini, Pak, ada 2 laporan dengan kami Orang yang sama. korban, pelakunya ini yang sama. Udah diproses. Yang satunya ini udah memberikan komitmen itu tidak diproses sampai sekarang, Pak, gitu Oh, loh. Jadi kita kan udah jadi dikasih juga nggak diproses ya kan? iya gitu, Pak. Jadi masih nyangkut di SPKT terus, Pak, gitu loh. Kita belum ada untuk pemanggilan kayak biasanya kan ada eh, berita acara wawancara pertama gitu, Iya, Pak, kan. iya. Kita nggak ikut, nggak dilakukan. Padahal kita sudah selalu menginformasikan bahwasanya dengan apa ya, Pak, perkataan tolong tolong dong, Pak, karena korbannya semakin banyak gitu. Muncul lagi satu ke permukaan, muncul lagi menghubungin kita. Oh, saya juga korban, saya juga korban. Jadi kan semakin banyak nih korbannya, Pak. Hmm. Jadi si pelaku ini ya leha-leha aja gitu, Pak. Maka ya langkah yang kedua Pak, kalau sekarang zaman teknologi ya kan no viral no justice. Nah, Nah itu jadi korban-korban itu bisa buat konferensi pers, menunjukkan laporan tetapi tidak dijalankan. Nah nanti diminta dari pihak medianya untuk diteruskan ke eh, Dirreskrim Polda Sumut, ke Propam kan gitu. Jadi bisa cara yang sederhana yang paling cepat yaitu no viral no justice. Nah, zamannya media sekarang Pak. Kumpulkan korban-korban ya, buat konferensi pers, tunjukkan bahwa masing-masing sudah buat laporan tetapi sampai saat ini belum ada penunjukan penyidik ataupun belum ada dilakukan wawancara atau pemeriksaan. Nah, bisa itu menjadi oke, apa? oke. Itu yang paling cepat, Pak. No viral, no justice dia. Kalau banyak ternyata Siap. korbannya. Nah, itu. Nah, jadi tetap mohon keadilan dia bahasanya pada saat wawancara, ya kan nanti bisa sharing sama wartawan jago nih untuk buat bahasanya supaya jangan kita terjebak dia di bahasa pencemaran ataupun pelanggaran IT dan sebagainya. Nah, itu. Kumpulkan aja kalau memang banyak korbannya. Ya kan bisa. Ya. Langsung tuh saya rasa seminggu bisa dipanggil tuh langsung Pak Dokternya kan untuk diperiksa. Siap, siap, Pak. Iya. Siap. Atau pas di Medan koordinasi kita, biar kita koordinasikan dengan penyidik, Pak Dokter. Siap, siap. Ah, Kita gas ya, Bang ya. Iya ya. Siapa kalimatnya? ah, itu dia sudah ada petunjuk ini dari Pak Jul ya. Siap, siap, Pak. Ya koordinasi kita. Dia kalau koordinasi baru agak cepat ya Pak. Iya. Karena biasanya kalau belum masuk ke penyidik ke kasat, biasa belum penunjukan itu. Sering yang terjadi seperti itu. Iya Pak. Nah, tapi kalau umumnya ya paling 2 minggu kalau Polda sekarang sudah. Nah, Polda sudah langsung dia 2 minggu sudah bisa dia panggil dia periksa awal gitu. Kalau Polrestabes memang terkadang ya dia lihat dulu nih Tergantung Pak. perkaranya. Iya, lihat dulu Tergantung nih Pak. perkaranya ini siapa. Apalagi yang melaporkan ada gelarnya dokter ya kan. Nih katanya Pak. Dipersulit ya, Pak. Dipersulit, Pak. Ada gelarnya dokter. Ini berarti banyak ini apanya ini cuannya kayak gitu. Nah, tapi tidak semua kembali lagi saya katakan itu tanda kutip, ya kan? Nah, ya itu tadi saya ini tidak bisa kita sampai kita bilang melanggar hukum atau tidak melanggar hukum sepanjang ada yang memberi pasti ada yang menerima. Kalau tidak ada yang memberi ya udah. Saya pernah sama sekali tidak mengeluarkan 1 rupiah pun gitu ya. Nah, tapi ya kita harus itu tadi bisa ya zamannya belum
teknologi ya kita surati kemana-mana. Zaman yang sekarang udah Novia No Justice tiap hari tampil itu pasti Kasar Reskrim pun udah malu dia panggilnya itu kan gitu. Nah sama seperti kayak ada yang apa dia melindungi adiknya jadi begal kemudian jadi tersangka begitu diviralkan, nah langsung dia dibebaskan. Nah yang paling sederhana adalah pedagang martabak yang viral di Jalan Gajah Mada itu. Nah tadi saya baru lihat petugas di subnya mencabut sudah laporan polisi ya. Kenapa? Orman Paris sudah ngomong. Orman Paris sudah ngomong dia di berita. Silakan pedagang martabaknya hubungi Orman Paris 911 kan gitu. Langsung si petugas di subnya cabut perkara ya itulah no viral no justice kan. Nah, jadi seperti itu. Baik kita sebelum lanjut kita absen dulu sudah 18.15. Pak Agung Saputra ada, Dokter Andreas hadir, kemudian Anggi Rahmana Sembiring. Ya, Pak. Anggi, oke hadir. Pak Petrus Silalahi. Ada Pak Petrus, Bu Kori. Hadir, Pak. Oke. Pak David Ezra. David Ezra nggak ada. Ini Pak Datuk Muda izin. Hadir, Pak. Hadir, Oh, Pak. bisa. Sorry, Pak. Izin, Pak. Oh, hadir ya. Bisa, Pak. Pak. Oke, baru saya lihat. Baik, kemudian Bu Tresia, Evani Tresia, dah. Hadir, Pak. Hadir, Oke. Pak. Kemudian Fariski Abiyu. Fariski Fitriadi. Pak. Ada Fitriadi? Hadir, Pak. Hadir. Ada. Oke, Pak. Kemudian Bu Grace. Ada Grace. Hadir, Pak. Oke, Bu Bini, ada Pak Joshua Aldon. Nama aku nggak pala dipanggil Bu Lorinda, ada Bu Melda Teresia. Ada Pak hadir. Oke. Pak Rafli. Saya, Pak. Oke. Pak Safei ada. Nabila. Ya, Pak. Makasih, Pak. Pak ada Nabila. Nah, biasa rajin nih. Nabila ada Pak, coba. Ada ya? Oke. Lagi. Oke. Ini tadi ada yang nggak masuk. Syafrin tidak bisa. Kemudian Putri Nabila. Hadir, Pak. Nita Yulinda. Ada Nita? Hadir, Pak. Ada. Oke, Bu, makasih. Pak Reno Febria Sandi. Ada Reno, ada Pak Ronald Togatorop. Hadir, Pak. Hadir, Oke, Pak. Baik. Pak Salam hadir, Syafrin izin, Shelly Aliska. Hadir, Pak. Oke, Tri Haryanto.
Ada Tri Haryanto. Oke, ada Fania. Hadir, Pak. Oke. Vina. Hadir, Pak. Hadir. Windy Satria. Windy, ada tuh Pak. Ada. Ada ya. Suaranya. Oke. Pak Yuda. Ada nggak Pak Yuda di sini? Yuda. Ada terakhir Pak Jul hadir. Hadir Pak. Oke, baik, ada permintaan. Nanti saya akan share di grup untuk soal UTS ya, sama kalau perkuliahan bisa di portal. Semuanya sudah saya masukkan di perkuliahan, materi perkuliahan online. Kalau saya lihat ada yang sudah bisa mendownload dari bahan-bahannya, kan gitu. Nah, Pak. namun Pak, ya silakan. nama saya tadi belum dipanggil Pak. Windy Pak hadir tadi Pak. Udah. Oh iya Pak. Udah Iya. dihadirkan Pak Jul tadi. Iya. Oh iya. Iya Pak. Makasih Pak. Oke. Iya Pak. Jadi nanti tahu soal ataupun Pak, perkuliahan. saya hadir, Pak. Tadi nggak kedengeran. Oke, Nabila sudah dibuat hadir. Nama Ya, saya David Utauro. Hadir juga, Pak. Pak David ya. Oke. Baik. Jadi kalau seandainya ada yang ternyata jaringannya tidak bagus, kemudian tadi dipanggil tidak dengar, bisa nantinya kalau seandainya setelah perkuliahan ini ada lagi. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin kita diskusikan lagi? Karena sudah 18.22. Ya, seperti Izin, biasa. Iya, silakan Bu Dokter. Terima kasih. Saya hanya ingin bertanya sekaligus mungkin minta pendapat dari Bapak tentang kepastian hukum di negara kita ini. Jadi tadi seperti disampaikan permasalahan dari Dr. Andreas ya, mengatakan bahwasannya pelaporan sudah dilakukan, tapi sampai 3 minggu belum ada kepastian. Jadi bagaimanakah kita sebagai warga negara ini harus bersikap? Kalaupun nanti kepastian hukum yang kita nanti juga sulit kita harapkan. Jadi seperti yang Bapak sampaikan, memang kejadian sekarang di negara kita ini no viral, no justice. Jadi tapi untuk sebagian orang kan tidaklah serta-merta bisa melakukan seperti hal yang dilakukan orang-orang saat ini, banyak media sosial yang gitu. Jadi bagaimana tanggapan Bapak, kita sebagai warga negara ini, yang warga negara yang baik ini, bagaimana kita harus bersikap menghadapi bagi tim-tim yang mungkin mengerti tentang hukum ini, tetapi prosesnya sulit dijalankan saat ini, Pak. Terima kasih. Ya, baik Bu. Nah, ini memang suatu pertanyaan yang sulit untuk dijawab, tetapi saya coba untuk menjawab ya. Karena kalau kita berbicara law in book, ya kan, maka semua aturan hukum ataupun proses hukum itu sudah jelas, ada kepastian hukumnya termuat, ya kan. Baik tadi saya katakan dari jangka waktu mulai dari laporan sampai dengan proses persidangan itu semuanya sudah ada jangka waktunya dari penyidik, penuntut umum, pengadilan dalam memutus perkara. Nah, jadi law in book sudah diatur dengan sebaik mungkin untuk menciptakan rasa kepastian hukum dan keadilan. Nah, kan tetapi law in action-nya, hukum pada kenyataan inilah yang menyebabkan ya kan ketidakjalannya ataupun efektivitas daripada hukum itu tidak berjalan gitu dia. Nah, kenapa?
ya perbedaan daripada pendapat dari si individunya. Nah, dalam proses penyidik bisa jadi ya kan adanya perbedaan dari pendapat kita kesampingkan daripada hal-hal negatif tadi. Nah, dari segi aturan hukumnya dulu. Nah, bisa jadi pada saat perkara itu masuk, ternyata, nah, ini bukan sebuah laporan polisi, tetapi merupakan dumas, misalnya. Nanti bisa polisinya, penyidiknya menyampaikan kepada pelapor untuk merubah, misalnya, laporan itu. Contoh misalnya seperti itu. Tapi kalau sudah dia melihat ada bukti permulaannya, maka seharusnya dipanggil kan gitu. Nah, alasan yang selalu terjadi adalah dengan banyaknya perkara tadi. Nah, sehingga penyidik membutuhkan waktu untuk pemanggilan. Ya kan? Nah, bagaimana kita menyikapin itu? Ya kan, kalau kita secara orang awam, ya kan? Nah, sering bersilaturahmi ya kan kepada penyidiknya gitu dia. Nah, sama seperti kita menagih hutang, Bu. Ya kan, kalau orang ditagih hutang datang lihat tiap hari pasti malu dia. Nah, demikian juga kita berkunjung silaturahim 1,5 jam, pulang besok lagi datang, ya kan. Ya memang ya seharusnya memang kita selaku pencari keadilan itu tidak direpotkan. Nah, kenapa proses semua moto daripada penegakan hukum itu ya kan seperti pihak polisi mengayomi, melayani, kan gitu, dan melindungi. Nah, jadi kalau secara prosedural, ya yang pertama seperti itu, kita silaturahim dengan pihak kepolisian. Nah, kemudian tadi ya harus kita memang korban yang harus banyak yang jadi direpotkan gitu. Kenapa? Karena dianggap secara ya analoginya lah kan saya bilang kan, ketika kita butuh ya kan minta tolong ya tangan di bawah kan gitu bahasanya kalau secara ini orang awamnya berbicara kan gitu. Nah, maka ya kita harus lebih banyak untuk melakukan komunikasi kepada pihak kepolisian. Tetapi kalau secara aturan hukumnya, ketika hal itu ternyata tidak dilakukan, maka kita melakukan pengaduan. Makanya di setiap penegakan hukum itu, aparat penegak hukum sudah ada pengawasnya. Nah, kita buat laporan kepada pengawas dari bidangnya masing-masing. Nah, seperti kepolisian ada Kompolnas, ada Polhukam, ada Propam. Ya kan? Nah, itulah yang kita harus lakukan ya kan untuk menyikapi dari persoalan-persoalan tindak pidana kita. Beda dengan perdata yang tidak memerlukan ada pihak penegakan aparat penegak hukumnya. Tapi kalau kita berhadapan dengan aparat penegak hukum, ya seperti itu, ya kan? Mau tidak mau kita selaku korban, nah harus yang lebih aktif, ya kan? Untuk mencari keadilan itu. Walaupun secara tadi saya katakan aturan hukum, tanpa diminta, tanpa ditanya, polisi wajib menyampaikan seminggu sekali atau bahkan 2 minggu sekali SP2HP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan perkara. Surati kepada korban, itu wajib, Bu. KUHAP maupun Perkap tentang manajemen penyidikan dan penyelidikan itu sudah diatur. Nah, itulah tugas kita sebagai pengawas daripada proses penegakan hukum ini, ya kan? Nah, di samping dari ya anekdot yang lainnya, yang kita harus kesampingkan, kan gitu. Nah, karena semua pasti mengalami,
apalagi misalnya orang awam yang tidak memahami hukum. Nah, seorang advokat saja ketika menangani proses pidana, laporan polisi itu juga terkadang lama prosesnya gitu. Nah, tapi ketika kita menggunakan proses pengawasan tersebut, maka pemeriksaan itu menjadi cepat. Nah, jadi saran saya seperti itu, gunakan lembaga pengawas daripada penyidik itu. Dan mereka cepat meresponnya. Nah, karena saya kalau dulu masih advokat, mungkin surat kami paling banyak kalau dikumpulkan dalam 1 tahun di Kompolnas. Ada saja laporan ketika itu. Nah, seperti itu. Ya harus Bu, kita sebagai pelapor, sebagai korban, sebenarnya kita sudah dirugikan. Tetapi kenapa kita malah seperti ini kan gitu. Nah, alasan sederhananya yang klasik selalu, Bu, Pak, perkara kami menumpuk. Banyak masyarakat, tingginya tindak pidana. Jadi harus antri lah, sabarlah gitu. Sedangkan jumlah penyidik hanya 3 orang, 4 orang. Kalau di Polsek itu hanya 3 orang penyidiknya. Jadi tidak banyak. Nah, jadi alasan seperti itu gitu dia. Nah, jadi ya kita memang nggak bisa menyalahkan secara 100% kepada aparat penegak hukum. Dengan jumlah mereka yang terbatas, menyebabkan hal-hal tersebut bisa jadi terhambat dia pemeriksaannya. Tetapi kalau ada kenakalan, langsung saja gunakan pengawasannya. Begitu, Bu. Oke, baik. Sudah berhubung saya 30 menit lagi waktu maghrib di sini akan berakhir. Saya izin untuk mengakhiri perkuliahan kita. Jadi nanti soal akan saya kirimkan juga. Akan ada permintaan melalui grup. Tapi bisa juga dilihat di portal nantinya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu. Nah, selamat berakhir pekan. Sampai ketemu lagi kita minggu depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.